42.200. Paham? Nah, di situ kita bisa mengurangi yang lain. Diskontonya juga berkurang, jadi kolom D-nya berkurang. 23 juta itu ketemu dari mana? Ada yang tahu enggak? 23 juta itu ketemu dari mana? Kita juga lihat tabel kok, Mbak Masian, Mbak. 23 juta dari mana? Iya, 23 juta itu dari yang 24 juta dikurangi amortisasi periode pertama 1.500.000 tadi. Makanya ketemu 23 juta 35.000. Paham ya? Nah, sedangkan nilai bukunya itu bertambah. Jadi nilai buku itu bisa dari 175 juta sekian ditambah amortisasi, atau dari 200 juta dikurangi diskonto utang obligasinya. Jadi ada dua. Jadi 176 itu bisa dari 175 ditambah 1.500.000 atau 200 juta dikurangi 23 juta. Makanya ketemu 176. Itu terus dilakukan seperti itu sampai periode ke-10. Paham sampai sini? Yang mau ditanyakan enggak? Oke ya. Nah, terus cara mencatat jurnalnya seperti apa? Yaitu beban bunganya. Beban bunganya itu berarti di kolom B, beban bunga di debit 17 juta sekian. Pada kasnya yang kita keluarkan itu 16 juta sama diskonto utang obligasi 1.542. Iya bisa, Ibu. Jadi rumusnya ya ngikut ini kan di tabel ini ada rumusnya. Kan rumusnya nanti bisa kita bikin sendiri kalau di Excel. Oke, jadi mencatatnya seperti itu. Beban bunga 17 juta. Beban bunga berarti dari kolom B tadi. Terus kasnya ya 16 juta. Kasnya dikredit ya, kan kita bayar. Terus diskontonya juga dikredit. Karena kan kita mau menyusutkan atau menghilangkan diskonto tiap periode, makanya diskontonya dikredit juga. Jadi kas pada diskonto. Beban bunga pada kas sama diskonto sebesar segitu. Oke. Nah, terus habis itu pada tanggal 31 Desember itu kan ada jurnal penyesuaiannya. Jadi total amortisasi diskontonya itu berapa itu di jumlah. Jadi di sini misalnya 31 Desember itu berarti amortisasi periode pertama ditambah amortisasi periode kedua. Itu untuk tahun pertama. Jadi makanya beban bunga 3 juta sekian pada diskonto utang obligasi 3 juta sekian. Itu untuk jurnal penyesuaiannya. Jadi periode pertama ditambah periode kedua. Ketemunya segitu. Jadi ini kalau misalnya kita nggak mencatat setiap periode. Ya, waalaikumsalam, nggak apa-apa mas. Jadi andai kata kita nggak mencatat setiap periode, pada akhir periode itu langsung kita total. Kayak yang paling bawah itu di Desember 31. Tapi kalau kita sudah mencatat setiap periode, ya berarti nggak usah kayak gitu. Tapi kayak yang Juli tanggal 1 ini. Jadi per periode dicatat seperti ini. Tapi kalau nggak dicatat per periode, ya kita cuman nyatetnya berarti beban bunga pada kas aja. Waktu membayar beban bunga aja. Tapi kalau
Kalau amortisasinya baru kita catat di Desember akhir tahun itu, beban bunga pada diskonto utang obligasi. Kalau nggak mau mencatat per periode amortisasi obligasinya. Jadi kalau mau mencatat per periode amortisasinya ya tinggal dijadikan satu kayak yang Juli tanggal 1 ini. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Sebenarnya ada yang mau ditanyakan. Mana? Mas, mbak, paham? Kenapa Mas Aziz? Nanya apa Mas Aziz? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Sekarang kita masuk ke premium. Iya, pone toh. Saya lanjut ya. Sekarang obligasi dengan premium. Nah, kalau premium tadi berarti tingkat bunga efektifnya lebih besar apa lebih kecil? Lebih tinggi apa lebih rendah? Kalau premium. Oke, bunga efektifnya lebih rendah. Kalau premium bunga efektifnya lebih rendah, Mas. Jadi bunga obligasinya lebih tinggi, tapi bunga efektifnya lebih rendah. Nah, jadi di sini sama ya, bunga obligasinya 16%, jatuh tempo 5 tahun, nominalnya 200 juta, dibayar siap setengah tahun, tapi tingkat bunga efektifnya 12%. Untuk cari nilai bunga obligasinya sama. Nilai bunga obligasi ini berarti yang harus kita bayarkan per periode. Sama 200 juta dikalikan 8%, ketemu 16 juta. Nah, terus untuk cari nilai tunai obligasinya, gimana? Cari nilai tunai obligasinya. Nyari nilai tunai obligasinya gimana berarti? Yang tahu?